Dan ini adalah Starlink. Iya, Starlink. Teman-teman dan bos-bosku tidak salah dengar ya. Ini adalah Starlink yang sangat populer itu loh. Bagi teman-teman yang punya keluarga atau teman-teman sendiri atau bosku yang berada di tempat yang nggak ada sinyal, kurang sinyal, ada sinyal tapi sangat leleh. Ini adalah solusi yang sangat tepat bosku, yaitu memakai jaringan internet Starlink, di mana cara kerjanya dia menggunakan memancar sinyalnya dari satelit ya bosku. Jadi dimanapun bos berada pasti akan bisa terhubung dengan satelit. Dia semacam TV TV kayak Kavisian atau parabola atau semacamnya ya, yang menggunakan parabola seperti itu. Dan intinya yang penting antena itu tidak terhalang oleh pohon ataupun gedung dan dia akan lancar. Hai teman-teman, bersama Selstoy di sini dan tada, ini adalah modem Starlinknya ya, yang lama sudah kita tunggu. Akhirnya datang juga dan ketepatan kita di Kabupaten Skadau ya. Kita coba apakah ada sinyal atau tidak. Dan kita colokkan ke listrik, ini tipe modemnya dan kabelnya, dan kita coba di area yang samping kiri kanannya banyak ya ruko-ruko ya, ruko-rukonya. Nah, ini di atasnya langitnya ini sudah mulai mencari sinyal ya. Oke, kita tes pakai bahasa ketemu. Ini lagi proses ya, proses pencarian sinyal satelitnya. Saat terpasang pakai bangku bos. Wow, bagus nih. Walaupun masih di bawah, tapi view-nya dari antena yang ke angkasanya itu lebih banyak birunya bos daripada merahnya. Oke, yuk lanjut. Oke, ini pengaturannya ya untuk koneksi ke Starlink. Itu Selstoy atau Starlink, koneksi Starlink langsung menyambungkan. Oh, ini tidak ada koneksi ya keterangannya ya. Ini butuh waktu bos ya. Oke, ini udah tersambung ya. Ini kelihatannya, ini pengaturannya, pengaturan wifi-nya. Oke, ini baru pendaftaran awal ya. Kemungkinan dia butuh waktu untuk bisa mendapatkan sinyal dari internetnya ya. Nah, ini udah online, saya kita lihat sendiri. Online, itu artinya dia udah tersambung ya. Coba kita tes speednya. Apakah oke? Nih, untuk settingan akhirnya nih, Starlink. Oke, dan sekarang kita lagi proses pemasangan paspornya ya. Seperti ini dia lagi proses, membutuhkan beberapa waktu. Itu canggih ya, keren sekali. Dia mutar seperti ini, walaupun jadi setelah ini semoga kita bisa langsung tes kecepatannya ya. Oke, itu antenanya itu berputar-putar loh bosku. Nah, kiri kanan atas bawah. Dan ini kabelnya adalah kabel yang berkualitas ya, cukup tebal dan cukup keras. Kelihatannya ini pasti tahan jemur ya, dan juga tahan air pastinya, karena pasti kita
simpan di luar ruangan ya. Nah, ini kabelnya masih lebih. Dan untuk modemnya ini tidak ada lampu LED dia nyala atau tidak ya. Ini sangat keren ya polanya, dimana ini melambangkan orbitnya kan, seperti yang kita lihat di internet. Kalau cara kerjanya itu dia terhubung dengan satelit ya, lewat alat seperti bola kecilnya itu ya, yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit Starlink-nya yang ada di atas kita, tapi jaraknya bisa dibilang tidak terlalu jauh dengan jumlah satelit yang sangat banyak. Jadi sistem internetnya lebih cepat dan lebih stabil ya. Oke bosku, ini sudah selesai penyetingannya. Bisa kita lihat ini sudah online dan softwarenya ternyata bisa di-update juga ya, canggih bosku. Nanti setelah di-update nggak tahu apa bagaimana selanjutnya. Dan ini ada jaringan atau maksudnya device yang terpakai, yang memakainya ada satu device yang terpakai. Dan di sini kita coba tes kecepatannya ya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana hasilnya? Oh, masih gagal. Dan ini adalah packaging yang habis kita bongkar ya. Nah, seperti ini ya Starlink-nya, kotaknya. Nah, dan isi dalamnya sisa ini udah bersih bosku. Dia ada tulisan address ID-nya. Ini tempat saya mengorder Starlink-nya ya. Dan ini yang resmi bosku, resmi dari Indonesia. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia ya. Ini adalah penahan dari kakinya, bracket dari Starlink itu sendiri. Kita dapat juga stiker Starlink. Nah, di sini gambar kayak kucing atau tikus ya. Nah, semacam itulah. Dan bubble wrap-nya juga sangat tebal ya. Dan ini adalah gambar yang sederhana. Nah, ini adalah antena penangkap sinyalnya, ini hotelnya, dan ini aplikasinya. Oke, dan ini adalah pelindung dari modem itu, dan antenanya itu sendiri. Oke bosku, ini setelah antenanya kita pasang di atas genteng dan kita sudah selesai penyetingan ini tuh, dan dimana kita lihat posisinya sudah sangat maksimal ya. Dan hari ini kita akan tes menggunakan dua HP, yang mana ini adalah Oppo yang masih WiFi 2,4 GHz dan yang ini sudah 5 GHz dari kecepatan WiFi-nya. Dan ini adalah pengetesan yang tadi ya. Bisa kita lihat di sini unduhannya 115 Mbps dan unggahannya 33,4 Mbps. Pingnya 191 ya di sini ya. Nah, detailnya 299. Nanti kita akan tes lagi. Dan yang di sini unduhannya 38,6 ya, dan unggahannya 10,8 Mbps. Pingnya 171 dan detailnya 102 ya. Nah, mari kita tes mulai dari yang Oppo yang WiFi 2,4 GHz nya tes ya. Oke, apakah ada perbedaan? Ini dia sedang menghubungkan ya, yang terhubung dengan mobil STN di HD Kucing. Nah, ini ada proses pengecekan unduhannya, mencapai 28,4 Mbps ya. Dan ini adalah unggahannya 40-an, 30-an, 33, dan terus bertahan di 30-an. Oke. Dan hasil akhirnya adalah unduhannya 28,3 Mbps, unggahannya 33,7 Mbps,
pingnya 210 dan jitternya 302 ya. Nah, ini hasil dari pengetesan dari Oppo yang wifi-nya 2,4 GHz dan kita coba yang 5 GHz. Kita tes lagi, proses dan sedang menghubungkan. Nanti kita akan coba juga melakukan pengetesan dengan sinyal yang ada di HP ya, atau sinyal operator. Wow, bisa kita lihat, ini luar biasa ya bosku, 121. Dan ini adalah unggahannya. Mantap sekali bosku. Nah, bisa kita lihat mencapai 38,84. Nah, dan ini adalah hasil pengetesannya ya. Unduhannya 122 Mbps, unggahannya 38,6 Mbps, pingnya 78 ya, dan jitternya 391. Dan ini sudah kita aktifkan lebih dari 12 jam ya bosku, dimana keterangannya di internet kan mengatakan dia harus terpasang lebih dari 12 jam untuk stabil. Dan ini kita sudah merasakan kalau sinyalnya sudah stabil ya. Dan untuk perbedaannya dari awal pemasangan dengan yang sudah stabil itu, biasanya itu waktu awal pemasangannya itu dia sering connect, disconnect, connect dan disconnect berulang-ulang, dan makin lama dia makin lancar bosku. Aplikasinya saja. Nah, ini adalah aplikasi Starlink yang kita pakai ya. Ini disconnect karena saya matikan wifi-nya. Kita hidupkan dulu. Oke. Dan dia akan mengonek ulang ya. Oke. Coba keluar dulu, kita masukkan lagi. Nah, ini sudah online. Nah, kalau dia sudah online itu dia ada ini ya, gambar 3D nya, semacam 3D ya. Sepertinya ini dia menggambarkan grafik penerimaan sinyal dari satelit ke antenanya dan antena ke modemnya itu sendiri. Nah, di mana di sini juga terdapat banyak settingan ya. Bisa kita lihat di sini yang mana ada juga fitur speed testnya. Baru kita coba. Nah, oke, tes. Nah, kalau kita tes di aplikasi Starlinknya lumayan laju ya, 70-an, 89, 94. Wow, sangat maksimal ya bosku kalau kita tes di aplikasi Starlinknya itu sendiri, mencapai 94 Mbps ya. Oke, sip. Dan ini adalah device yang terhubung di modem Starlinknya itu sendiri ya. Nah, ini yang mana memiliki fitur yang cukup unik, di mana kita bisa memblokir atau menghentikan jaringan ke HP yang terhubung dengan modem Starlink kita. Misalnya ini Realme 7. Nah, ini ada pilihan pause-nya. Kalau kita pause-nya, internetnya akan terhenti ke HP Realme 7 ini ya. Nah, dan menurut internet, di internet kita lihat Starlink ini mampu menampung hingga 100 lebih pengguna ya, dan ini sangat luar biasa, banyak sekali bosku. Walaupun jangkauan modemnya tidak begitu luas ya, tapi dia mampu menampung banyak sekali perangkat, dan paketnya itu tanpa batas ya, unlimited ya kalau nggak salah. Jadi kita cukup membeli paket residensial yang paling murah, bisa kita pakai sepuasnya ya
Dia juga ada paket jelajah dan ada paket yang dipakai khusus untuk di laut. Pokoknya ini luar biasa lah, banyak sekali keunggulannya. Bisa kita lihat ini ada obstructionnya. Nah, ini adalah gambaran di atas satelit, di atas antena itu sendiri. Nah, yang warna biru ini adalah warna yang bagus ya, clear view. Itu artinya tanpa halangan antara satelit dengan antena itu sendiri. Dan kalau yang titik-titik merah ini adalah obstructionnya atau penghalangnya ya. Nah, itu sangat sedikit. Nah, itu artinya posisinya sudah sangat bagus ya. Dan ini sudah sangat tepat untuk dipasang posisinya di atas genteng, dimana tanpa halangan di sekelilingnya. Oke, buat teman-teman juga bisa memasang di lapangan yang luas kalau ada ya. Intinya dipasang tempat yang tanpa halangan pohon, gedung ataupun sejenisnya di sekelilingnya, maka dia akan bekerja dengan sangat maksimal. Kemudian kita coba di penyetingannya. Ini ada rotelnya dan ini ada starlinknya. Kita bisa mengatur banyak pengaturannya seperti report starlink, star starlink. Nah, ini juga bisa snow match, schedule, dimana ini berfungsi pada saat antena ini terkena salju ya. Jadi ini bisa memanaskan antena itu dan salju akan meleleh dan dia bisa menangkap sinyal dengan normal lagi. Dan ini terdapat banyak juga menu-menunya, fitur advance-nya, custom DNS, bypass mode dan factory reset-nya. Oke. Dan selanjutnya ini adalah statistiknya, pemakaiannya. Ini sangat lengkap ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian ikonnya ya, dimana kita bisa membeli aksesorisnya ya. Nah, ini aksesoris di sini setelah saya cek antara online shop dengan yang resmi di sini, ternyata yang resmi di sini lebih murah banyak ya bosku. Nah, bisa kita lihat ini bracketnya, ada yang 8 juta lebih, ini ada 1 juta lebih, dan ini ada 1.300.000, dan ini adalah semacam baken ya. Jadi ketika kabel ini harus ditembuskan ke dinding rumah dan dia harus ada pakennya kiri kanan ini, agar air tidak merembes ya, dan juga terpasang dengan rapi. Oke, nah, ini adalah kabelnya ya, kabel penghubung antara antena dengan modem Starlinknya. Dan ini harganya 1 juta lebih ya bosku. Dan yang sangat menarik juga adalah ini bosku, Ethernet adapter. Harganya 1.030.000. Wah, mantap. Harganya tidak ada yang murah ya bosku. Dan ini juga pipa adapternya, 1.030.000 juga. Dan ini juga bracket penempel dindingnya 1.120.000. Dan yang terbawah adalah pilihan untuk mengorder Starlink lagi. Oke, jadi ini ada aksesoris yang disediakan oleh Starlink ya, dan harganya menurut saya sih agak lumayan ya, tapi untuk kualitas dan hal yang didapat itu sepadan ya bosku. Nah, beginilah spesifikasi dari Starlink itu sendiri ya. Nah, dan kalau kita melihat di YouTube ini kan yang kita pakai yang residensial, dimana ketika kita berpindah tempat dengan antena ini yang cukup jauh ya, itu
sinyalnya akan hilang ya bosku. Alatnya akan tidak berfungsi dan online-nya akan terus disconnect kalau kita bawa antenanya ke tempat yang sangat jauh, misalnya antar kota ya. Nah, caranya untuk membuat dia ada sinyal ya kita harus atur lokasi kita, lokasi dari perangkat ini, atur ulang. Nah, dengan mengatur ulang dia akan mencari ulang posisi kita dan sinyalnya akan muncul lagi. Seperti itu cara kerjanya bosku. Jadi setiap kita pindah tempat yang agak jauh, kita harus membuat ulang lokasi kita ya. Nah teman-teman, ini adalah paket yang saya pakai yang standar ya, 750.000. Kita belinya bisa berlangganan dengan kartu kredit ataupun kalau kita lihat di YouTube ya, itu memakai kartu virtual tuh kayak dari Bank Jago itu juga bisa, virtual digital gitu ya bosku. Dan ini ada paket-paketnya. Nah, ada mobile regional 990 dan di bawah lagi terdapat yang 6.995 ya. Nah, luar biasa harganya. Dan ini ada juga yang 4.300-an, ada yang 17 jutaan, bahkan ada yang 86 jutaan bosku. Luar biasa harganya. Ada yang 1 juta lebih, ada yang 3 jutaan, ada yang 6 jutaan, dan ada yang 12 jutaan juga. Dia di sini perbedaannya priority GB nya ya, ada yang 6 GB, 2 GB, dan 1 TB ya. Dan banyak lainnya juga. Oke, jadi itu saja ya penjelasan tentang Starlink dari saya, dan dimana untuk sampai ke aplikasi ini, masuk ke dalam aplikasi ini, awalnya kita harus aktifkan akun kita dulu ya. Nah, caranya kita beli dulu Starlinknya, dan setelah Starlinknya sampai baru kita aktifkan di webnya ya, web Starlink.com-nya, dimana di sana kita akan mengisi kitnya ya, atau nomor dari Starlink itu sendiri. Dia terletak di kotak busnya yang di sebelah kanan ya. Nah, dan nomor kit itulah yang akan kita masukkan ke web Starlinknya di bagian aktivasinya ya. Nah, setelah kita masukkan nomor kitnya itu, kita akan mengisi nomor pemesanan atau ibaratnya informasi berlangganannya lah ya. Di situ kita isi semua secara lengkap dan pastikan sinyal internet kita kuat ya, jangan lelet, karena kalau lelet dia akan gagal terus bosku. Setelah informasi kita isi di dalamnya, kalau tidak salah itu ada informasi nama kita, ada nomor kartu kredit kita, masa berlaku kartu kredit yang bulan dan tahunnya ya, dan juga nomor security-nya atau yang ada di belakang kartu kredit kita ya, yang 3 angka itu. Nah, terus email kita dan nomor HP kita ya, yang dimana email itu akan menjadi akun kita selanjutnya, yang ketika kita lupa password kita bisa memulihkannya lewat itu. Oke. Nah, setelah semuanya terisi dan selanjutnya kita akan diminta untuk membuat passwordnya ya. Dan setelah password terisi, dia akan masuk ke aplikasi Starlink ini. Dan waktu kita membuka aplikasi Starlink ini, kita akan dimintakan masukkan semacam user ID dan password ya, yang telah kita bikin di web Starlinknya itu sendiri. Nah, setelah kita masukkan password dan user ID-nya dan
kita akan dibawa ke halaman ini, bosku. Nah, ini ada sebuah pengalaman yang sangat benar ya, unik ya. Tidak bisa dan tidak pernah saya bayangkan bisa ada alat sebagus ini, dan menurut saya hal yang atau kurang sempurnanya adalah modemnya ini yang ada di atas itu memiliki jarak yang menurut saya tidak terlalu jauh ya, sekitaran 10 meter, atau udah terkena dinding dia sudah mulai melemah ya. Jadi saya rasa itu saja sih ya, pemakaian antara HP dengan modemnya itu yang menurut saya terlalu dekat ya. Kita jauh sedikit di atas 10 meter sudah melemahnya, sudah sangat terasa, bosku. Kita tes kalau jaraknya sebelum 10 meter dari modemnya itu masih mampu mencapai 100 Mbps per sekali tes. Sekali di atas 10 meter dia bisa turun hingga 780-an, bahkan bisa sampai 560-an. Itu turunnya cukup banyak, bosku. Nah, jadi kita kalau memakai modem seperti ini, kita usahakan HP kita sedekat mungkin dengan modemnya itu ya. Nah, makin dekat sinyalnya makin kuat, bosku, dan kecepatan unduhan juga makin kuat. Jadi itu saja ya, saya like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Bagi yang ingin bertanya, ingin mengorder, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.